Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan sistem koloid sebelum melakukan praktikum. Baik, pada pada kesempatan kali ini beberapa hal yang akan kita bahas mengenai sistem koloid adalah yang pertama adalah pengertian dari sistem koloid, yang kedua adalah ciri-ciri dari koloid, yang ketiga adalah komponen penyusun koloid, yang keempat adalah sifat-sifat koloid, lalu yang kelima sekaligus yang terakhir adalah jenis-jenis dari koloid. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan juga suspensi, atau juga dapat disebut sebagai campuran kasar. Kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri dari koloid yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, bersifat stabil. Yang keempat, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Yang kelima, partikel berdimensi antara 100 nanometer. Selanjutnya adalah komponen dari koloid. Komponen penyusun koloid dibagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan juga medium dispersi. Nah, fase terdispersi ini dia bersifat kontinu atau terputus-putus. Contohnya adalah pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Sedangkan untuk medium dispersi, dia itu bersifat kontinu atau berkelanjutan. Contohnya adalah pada campuran susu dengan air yang merupakan medium pendispersi adalah air. Kemudian, sifat-sifat dari koloid. Sifat yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut dapat terjadi karena partikel-partikel pada koloid bertumbukan. Kemudian yang ketiga ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah cuci darah atau hemodialisis. Yang keempat ada koloid pelindung. Sol iofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol iofob. Dengan begitu, sol iofil akan menjadi pelindung sol iofob dari koagulasi. Selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang tergantung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sedangkan kutub positifnya disebut anoda. Kemudian sifat yang keenam adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau lebih tepatnya penyerapan ion dari partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun ion negatif. Kemudian sifat yang terakhir, yakni koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpulan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak menolak. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari koloid. Yang pertama, aerosol. Contohnya asap atau smoke, kemudian ada debu di udara. Selanjutnya adalah sol. Contohnya adalah sol emas, sol belerang, tinta, atau cat. Yang ketiga, sol padat. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Selanjutnya adalah aerosol. Contohnya adalah kabut atau fog. Yang kelima, ada emulsi. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Selanjutnya adalah emulsi padat. Contohnya adalah jelly, mutiara, atau opal. Yang ketujuh, ada buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir adalah buih padat. Contohnya adalah karet busa atau batu apung. Perkenalkan,
Nama saya Azkian Farizal Astika dengan nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Rana Bernabasa, nomor absen 27. Kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum pertama. Yang pertama ada alat. Alat yang pertama adalah sendok, sendok teh dan juga sendok makan. Alat yang kedua adalah satu buah senter. Alat yang ketiga adalah gelas dengan jumlah 6 buah. Lalu alat yang keempat adalah tisu dan juga panci. Kemudian ada bahan yang digunakan. Yang pertama susu Denko, yang kedua kopi Torabika, dan yang ketiga ada garam, serta ada air panas. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah untuk menyeduh bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Mulai dari bahan yang pertama yaitu garam. Kemudian bahan yang kedua yang akan kita seduh adalah susu bubuk. Kemudian untuk bahan yang ketiga yakni kopi. Baik, setelah semua bahan sudah tercampur dengan air, maka kita akan menunggu beberapa menit untuk akhirnya melakukan pengamatan. Baik, setelah didiamkan selama beberapa menit dan juga dilakukan pengamatan, dapat dilihat bahwa pada campuran yang pertama, yaitu campuran antara air garam dengan air hangat, dapat dilihat bahwa tidak terdapat sedikit pun endapan. Hal ini dikarenakan garam dengan air memiliki satu fasa. Nah, karena ia memiliki satu fasa, hal tersebut sesuai dengan sifat dari larutan. Yang kedua, di sini ada campuran susu dengan air yang apabila dilihat tidak ada endapan sama sekali, namun apabila diperhatikan dengan seksama, di sini ada endapan namun hanya sedikit sekali. Hal ini sesuai dengan sifat koloid, yakni campuran bersifat homogen apabila dilihat secara kasat mata, namun kenyataannya campuran ini bersifat heterogen. Baik, selanjutnya adalah campuran antara kopi dengan air. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada campuran ini terlihat dengan sangat-sangat jelas bahwa terdapat endapan. Nah, hal tersebut dikarenakan campuran dari kopi ini memiliki dua fasa. Nah, oleh karena itu campuran antara kopi dengan air ini dapat dikatakan sebagai sebuah suspensi. Kemudian akan dilakukan uji praktikum sifat koloid, yakni efek Tyndall. Baik, jadi pada gelas yang pertama dapat dilihat bahwa cahaya dapat menembus bagian belakang gelas. Kemudian untuk gelas yang kedua, cahaya hanya sumpah jauh nggak bisa juga.
Baik, dapat dilihat bahwa pada gelas yang pertama yang mana berisi campuran antara garam dengan air, dapat terlihat cahaya dapat menembus larutan dengan sangat-sangat jelas. Lalu selanjutnya pada campuran yang kedua, yaitu antar susu bubuk eh, dengan air, dapat dilihat bahwa cahaya tidak dapat sepenuhnya tembus, namun ia hanya dihamburkan. Selanjutnya pada campuran yang ketiga, yaitu dengan kopi, dapat dilihat bahwa cahaya benar-benar tidak tembus, sehingga cahaya hanya berhenti di eh, campuran. Jadi, mengapa cahaya dapat menembus bagian belakang gelas untuk campuran garam dengan air? Dikarenakan eh, ukuran partikel pada campuran garam dan air itu sangat kecil sehingga sulit untuk dihamburkan dan sulit untuk diamati. Kemudian untuk gelas yang kedua, yakni campuran susu dengan air, itu mengapa cahaya bisa dihamburkan? Karena ukurannya tuh relatif besar, yang mana itu merupakan salah satu ciri dari koloid. Kemudian untuk campuran kopi dengan air, cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali dikarenakan ukuran partikel yang benar-benar besar. Baik, campuran pertama yang akan kita lewatkan melalui sebuah tisu adalah campuran antara air garam dengan air. Dapat dilihat di tisu tidak terdapat residu sama sekali pada campuran air garam dengan air hangat. Baik, larutan kedua yang akan kita lewatkan melalui sebuah tisu adalah kecampuran antara susu bubuk dengan air. Dapat terlihat di tisu untuk campuran yang kedua ini terdapat sedikit sekali residu pada campuran susu dengan air. Hal tersebut terjadi karena warna susu yang putih, lalu tisu yang kita gunakan juga putih. Jadi residu tidak dapat terlalu terlihat. Baik, selanjutnya campuran ketiga yang akan kita lewatkan melalui sebuah tisu adalah campuran antara kopi dengan air, yang mana merupakan sebuah suspensi. Dapat kita lihat pada tisu untuk campuran yang ketiga ini terdapat banyak sekali residu yang menempel pada tisu pada campuran antara kopi dengan air. Baik, selanjutnya kita akan membuat salah satu jenis contoh dari koloid, yaitu dalam jenis buih, yaitu yang kita buat menggunakan putih telur yang sudah dikocok. Pertama-tama, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahan, kita harus memecahkan 2 butir telur. Baik, setelah kita pisahkan antara bagian kuning dan juga bagian putih dari telur, kita akan mengocok putih telur dengan menggunakan mixer. Dapat dilihat buih sudah mulai Dapat dilihat di sini buih sudah terbentuk melalui pengocokan putih telur yang tadi. Sekian praktikum dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.